Ada pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Tapi saya percaya saya sudah nggak usah mengenalkan diri sendiri ya. Ada teman-teman saya di sini banyak, halo. Saya bersyukur dipercayakan oleh Bapak Gembala kita yang terkasih, Bapak Pastor Yohanes Nowai. Terima kasih juga buat Ibu Gembala kita yang muda, Ibu Silka, dan Ibu senior kita, Ibu Rina Nahuai. Saya bersyukur pada pagi hari ini luar biasa. Tidak kebetulan, tapi saya percaya rencana Tuhan. Saya boleh berjumpa dengan ibu-ibu yang hebat dan luar biasa. Teman-teman lama, tapi saya percaya teman lama. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Serial kita pada pagi hari ini adalah saya diberi kepercayaan oleh Bapak Gembala kita untuk menyampaikan ada 13 pencuri kelimpahan wanita. Kalau kemarin si pencuri itu adalah luka hati. Hari ini saya diberikan seri ke-8 adalah kepahitan. Rasanya kalau dengar kepahitan kayaknya gak enak banget ya. Mana lebih baik kepahitan atau kemanisan? Kemanisan juga gak bisa ya, nanti penyakit gula. Tapi memang kalau kepahitan itu tidak enak mendengarkannya. Lampunya tidak enak mendengarkannya ya. Tapi saya percaya Pak Gembala kita memberikan seri ke-8 ini kepahitan bukan semata-mata asal-asalan. Tapi bagaimana kita sebagai wanita yang mau hidup berkelimpahan. Hidup dalam berkelimpahan. Tema gereja kita GBI Mawar Saron, baik di pusat maupun di cabang-cabang, adalah tahun kelimpahan. Saya percaya bukan jemaat GBI Mawar Saron saja mengalami kelimpahan, tapi saya percaya juga sekitar rindu, di luar gereja kita doakan mereka juga hidup berkelimpahan, amin. Apalagi sekarang kan masa-masa sulit, katanya masa-masa sulit. Tapi bagi anak Tuhan tidak ada yang sulit, amin. Tetap kita bersuka cita di tempat ini, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Memang firman Tuhan mengatakan hari-hari semakin jahat. Tetapi anak Tuhan tidak pernah berkekurangan. Tetapi berkelimpahan, amin. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita untuk kita tidak mempunyai hati kepahitan. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Pria-pria juga yang ada di sini, beberapa pria, suami saya mendampingi. Ada yang belum kenal dengan suami? Suami stok lama ya. Semua orang sudah mengenal. Mari kita ibu-ibu kita baca. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Ibu-ibu terkasih silakan duduk, bapak-bapak juga yang ada. Firman Tuhan mengatakan segala kepahitan. Bapak Gembala kita memesankan jangan simpan kepahitan. Kepahitan ini adalah sering kita alami. Saya pun sering mengalami. Yang sering kita alami adalah kepahitan apa? Ada yang merasa kepahitan terhadap suaminya? Saya nggak berani karena ada suami saya di depan. Dan saya juga namanya manusia, pasti ada.
Jangan ada dusta di antara kita, amin. Jangan munaroh katanya. Kemudian yang sering kita alami adalah kepahitan kepada mertua. Siapa yang mengalami? Saya sekarang menjadi mertua. Tapi puji Tuhan saya berharap menantu saya dua tidak kepahitan dengan saya. Karena saya adalah mertua yang baik. Mertua yang baik. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini jangan biarkan kepahitan terhadap mertua. Kenapa? Karena suatu saat kita akan menjadi mertua seperti saya. Benar atau betul? Apa yang kita tabur yang baik pasti kita tua yang baik. Jadi jadilah menjadi mertua yang tidak menjadikan menantunya kepahitan dalam hidup kita. Tapi kita menjadi mertua yang menyenangkan dan menjadi contoh dan tauladan. Amin. Kita juga sering kepahitan dengan teman-teman kita. Teman sepelayanan apalagi. Kok dia lagi sih yang MC? Suara aku kan bagus, hello. Dia lagi. Yang main tamborin saya juga bisa. Dia lagi pendoa. Kita juga sering cemburu sama Tuhan. Tuhan kenapa dia diberkati, saya tidak. Kita sering kali kepahitan dengan teman kita. Cemburu. Kita kepahitan dengan tetangga kita. Tetangga kita punya mobil, tapi dia tidak ada parkirnya. Kita ada parkir, tapi tidak ada mobil. Kita palangin tuh. Biar nggak bisa parkir. Hari ini, Bapak Gembala kita, Pastor Yohanes Noai, mengingatkan kepada kita, jangan ada kepahitan. Tegang banget Bu, saya jadi takut. Segala kepahitan itu apa? Cemburu, amarah, iri dengki, apalagi itu? Hah? Iri hati. Banyak lah ya. Nah, tapi kita bersyukur pada pagi hari ini, Gembala kita mengasihi kita, supaya ibu-ibu mempunyai hati yang baik, tidak mempunyai kepahitan. Ada yang kepahitan gak dengan Bapak Gembala kita? Kebangetan. Jangan dong. Bapak Gembala adalah Bapak yang mengasihi kita. Amin. Kita doakan selalu Bapak Gembala kita walaupun dia masih muda, tapi dia diurapi Tuhan. Siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong bapaknya? Amin. Kita pasti banyak hal yang kita dapat dari Bapak Gembala, senior kita almarhum Bapak Yakob Nawe. Jadi tepuk tangan. Saya jadi terharu. Tapi kita percaya ada urapan yang double porsi diberikan Tuhan kepada Bapak Gembala kita, Pastor Yohanes Nawe. Amin. Sehingga dia mengasihi kita, mengingatkan kita. Kalau hari Selasa yang lalu luka hati, sekarang kepahitan. Berarti apa? Wanita-wanita GBI Mawar Saron, Pak Gembala, bahkan kita sendiri ingin diberkati berlimpah-limpah. Amin. Siapa yang tidak ingin diberkati berlimpah-limpah? Saya rasa enggak ada. Kita semuanya diberkati berlimpah-limpah. Saya juga mau diberkati berlimpah-limpah. Yang kaya semakin kaya. Amin. Namanya kan berlimpah-limpah. Yang kaya semakin. Yang miskin diperkaya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi tidak ada kata susah. Kayak zaman saya di kampung ada kereta api, kalau dia hidup, tuh. Susah. Tapi jemaat GB Mawar Salon, aku diberkati, aku dilimpahi
Karena Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Saya juga mau diberkati berlimpah-limpah. Saya kaya, semakin kaya, semakin kaya. Kata Pak almarhum, kalau kita hidup berlimpah-limpah, kita akan menjadi jangan makan sendiri. Jangan merasa kepahitan. Waktu saya jatuh, kau tidak menolong. Nih, aku sekarang kaya nih. Kepahitan yang kita nampakkan. Jangan ibu-ibu ya. Saya percaya ibu-ibu GBI Mawar Saron, ibu-ibu yang luar biasa, mempunyai kasih Kristus yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Saya juga pernah mengalami kepahitan. Saya sering menolong, pasti ibu-ibu juga pernah mengalami. Kita sering memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita sering menolong dia. Menolong itu bukan berarti tanda kutip cien saja, bukan ya. Tapi ada pemikiran-pemikiran yang kita berikan kepada teman kita dikala dia jatuh. Dikala dia terpuruk. Tapi ketika dia bangkit, ketika dia berlimpah-limpah diberkati Tuhan, dia melupakan kita. Malah dia menusuk dari belakang kita, dia fitnah kita. Apakah kita mesti kepahitan? Apakah kita mesti kepahitan? No. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang baik. Kita aja sering sudah diberkati berlimpah-limpah. Kita aja sering menyakiti hati Tuhan. Amin. Kata Tuhan apa? Tidakkah bisa kau 1 jam saja bersekutu, berdiam diri memuji aku? Hanya 1 jam. Tapi kita bilang malah, aduh Tuhan, dapur berantakan, masakan, segala apa. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia selalu mengasihi, memberkati kita. Betul? Jadi kita harus ketika ibadah ini selesai, tinggalkan kepahitan di tempat ini. Kita mau buang di tempat, kita mau bakar dengan doa. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Ketika kita tinggalkan ibadah, kita membawa berkas-berkas kemenangan, kepahitan sudah dipulihkan Tuhan. Menjadi mempunyai hati yang baru, hati yang penuh kasih daripada Kristus Tuhan. Ada 3 hal yang kita belajar. Bagaimana berkat kelimpahan itu. Yang seri ke-8. Ada 3 hal kepahitan yang menghambat berkat kelimpahan di dalam setiap hidup kita. Yang pertama, hidup dalam kepahitan merusak hubungan kita dengan Allah. Amin. Kenapa hidup kita merusak hubungan kita kepada Allah? Karena Allah itu kasih. Karena Allah itu pemaaf. Jadi karena kita hidup dalam kepahitan merusak hubungan kita dengan Allah. Karena hati kita dipenuhi dendam, benci, kemarahan, serta tidak bisa mengampuni. Seperti saya bilang tadi. Tuhan itu Maha Pengampun. Sebagai anak-anak Kristus, anak-anak yang percaya, ibu-ibu yang percaya kepada Tuhan harus memiliki seperti karakter Kristus yang bisa mengampuni, mengasihi. Amin. Sampai saat ini ada enggak ibu-ibu yang belum bisa mengampuni? Boleh ambil berapa detik saja minta berdoa kepada Tuhan. Supaya firman ini menjamah hatimu, menjamah hati kita semuanya. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan melawat
ibu-ibu saudara di tempat ini. Bahkan karena bertentangan dengan sifat Allah yang penuh kasih, mengampuni. Sifat Allah itu adalah penuh kasih, Dia Maha Pengampun. Sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita seperti Kristus, berkarakter Kristus. Gampang mengampuni. Firman Tuhan mengatakan 70 kali, banyak banget ya. Tuhan tuh baik bagi kita. Jadi kita harus bisa mempunyai sifat Allah yang penuh kasih dan mengampuni. Mari kita buka Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa Imam Rasuli ada itu ya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti. Amin. Ibu-ibu mau mengampuni? Harus ya, saya juga mau belajar mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Dan saya tidak mau menyimpan kepahitan, rugi. Kita simpan kemanisan aja kita bisa sakit gula. Apalagi kepahitan. Nehi, gak mau. Pasti ya kita gak mau menyimpan kepahitan, amin. Tapi harus kasih dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua, untuk mengalami kelimpahan kita harus bereskan. Bereskan apa? Bereskan luka hati yang belum sembuh. Bagaimana kita mau diberkati Tuhan, hidup berlimpah-limpah. Kalau hati kita jahat, hati kita pahit, hati kita penuh dengan kebencian. Tuhan mengatakan, kita harus bereskan, kita buang. Kita buang jauh-jauh, kita serahkan kepada Tuhan. Sakit hati, segala kepahitan, biar Tuhan yang mengambil alih. Amin. Dalam Efesus 4 ayat 31, saya baca sekali lagi firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Ibu-ibu WBI terkasih, ada yang suka fitnah enggak? Saya mah sering difitnah. Kita mah sering difitnah. Siapa sering difitnah? Berbuat baik, katanya enggak berbuat baik. Alah, dia sekarang aja itu. Kan saya yang menolong. Duitnya tahu enggak? Dari korupsi. Padahal kita tahu ibu itu adalah pekerja keras. Padahal kita tahu ibu itu adalah setia dalam perkara kecil. Kenapa kita suka memfitnah? Saya berharap kepada kita semuanya, jemaat GBI Mawar Saron, khususnya WBI Jemaat GBI Mawar Saron. Baik yang di pusat mau di cabang-cabang maupun ibu-ibu yang di luar dari gereja kita. Memfitnah tidak boleh ada di dalam. Lebih sakit difitnah daripada pembunuhan. Bukan lebih sakit hati daripada gigi ini. Biar tak, nah itu enggak lah ya. Tapi kita tidak mau ya. Sebagai wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Sebagai wanita-wanitanya Allah. Kita tidak boleh menyimpan iri hati, fitnah. Apalagi tadi tuh? Benci, dengki. Apalagi? Iya, kemarahan. Nih, ini suka kita ini membela diri nih. Saya kan suku Batak, biasa itu ngomongnya megral, tapi hatinya baik, bohong. Mana ada sih?
suka marah-marah. Saya kan suku Batak begitu. Suaranya aja kencang tapi hatinya lembut. Hello, jangan ada dusta di antara kita. Kita percaya apa yang keluar dari hati kita akan terpancar keluar. Jadi yang suka marah-marah bertobat, ibu-ibu. Yang suka marah-marah kepada suaminya. Ada suami saya soalnya. Saya juga kan harus korban ini, saya juga kan. Ya saya juga gak munafik, suka marah juga ya Pak ya. Tapi enggak. Suka marah-marah boleh kepada suami, kepada anak, kepada menantu. Kalau mereka tidak benar. Harus kita marah dong. Kalau kita enggak marah, nanti diambil sibolis. Diambil kuntilanak. Diambil setan. Ya? Kuntilanak sekarang manis-manis loh. Udah makan belum Bang? Tuh, kita nggak boleh marah-marah. Kepada anak-anak juga nggak boleh marah-marah. Nanti anak-anak kita bilang, mama ini cerewet banget, cepat aja matilah. Berisik banget. Kepada menantu juga gitu, jangan marah-marah. Saya kesaksian, saya punya anak 2. Mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, amin ya. Yang aktif juga di sini, menantu saya 2. Saya sama menantu saya itu, saya kalau mau tegur, saya bikin hebring dulu. Saya bikin lucu-lucu dulu. Karena saya gelarnya opung hebring. Opung hebring ya. Jadi saya sama menantu saya itu belum pernah saya marah. Karena kalau kita menantunya kita marahin, nanti anak kita, tuh kan. Menantu kita gak diberikan sarapan. Ampun dah. Jadi kita harus jangan marah-marah. Tapi harus bersuka cita. Ibu-ibu yang bersuka cita pasti inner beauty-nya keluar. Ibu cantik banget sih, ya ampun. Padahal gak pakai gincu, gak pakai lipstik. Lipstik gincu sama ya, gak bisa pakai alis. Tapi kenapa? Ada damai, ada sukacita di hatinya. Tidak ada kemarahan di dalam hidupnya. Kemarahan yang maksud saya itu kemarahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh marah, harus marah. Kalau enggak suami kita bisa ambil kuntilanak. Kalau enggak anak-anak kita jauh dari Tuhan. Kalau enggak cucu-cucu kita jauh dari Tuhan. Kalau enggak saudara-saudara kita tidak mengenal akan Tuhan. Jadi boleh marah ya, marah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jangan marah-marah. Marah-marah mah cepet tua. Saya mah gak mau tua tuh. Saya mau panjang umur sehat. Haleluya. Kemudian Tuhan rindu, kita baca dulu dalam Ibrani 12 ayat 15. Bagaimana untuk mengalami kelimpahan kita harus bereskan luka hati, sembuh. Dan kita harus buang tadi itu marah, kebencian. Supaya apa? Jangan tumbuh akar pahit. Kita buka Ibrani 12 ayat 15. Kita baca yuk. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi harus ingat, waspada. Supaya jangan ada akar tumbuh kepahitan. Kita harus membuang apa tadi? Kegeraman,
kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan sampai tumbuh akar pahit. Coba colek dulu kiri kanan. Ada enggak kau kusakiti? Ada enggak kau kusakiti? Ada enggak kau kufitnah? Hello? Ada enggak? Maafkan aku. Aku mau dipulihkan Tuhan. Aku tidak mau akar pahit itu tumbuh dalam hidupku. Aku tidak mau Tuhan. Ibu-ibu terkasih, saya percaya hari-hari ini semakin jahat yang seringkali sensitif, ibu-ibu apalagi. Saya seorang ibu mengalami juga betapa sekarang dunia yang semakin jahat. Ibu-ibu sering sensitif, Pak. Harga cabai naik. Ke pasar 100.000 cuma dapat kangkung sama telur puyuh hai. Tambah dong Pak. Kita mengeluh, kita marah, kita gegerama. Teman kita meminjam uang, bayar dong. Kau kan udah punya uang. Teman kita mencemooh kita. Jangan sampai tumbuh akar kepahitan dalam hidup kita. Amin. Supaya berkat-berkat Tuhan itu berkelimpahan di dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau tinggalkan akar kepahitan di tempat ini. Kita mau serahkan bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan mengambil alih kepahitan. Tapi damai, sejahtera, sukacita, kegirangan yang daripada Tuhan. Itu yang kita mau bawa di saat ibadah ini sudah selesai. Hingga hidup kita berkata, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Kalau diberkati jangan lupa sama kita ya. Ajak ngopi-ngopi cantik gitu loh. Boleh ya. Tuhan rindu memulihkan hati kita yang terluka. Tuh, sayang gak Tuhan sama kita? Sehingga kita merasakan damai sejahtera. Tuhan merindukan, Tuhan sayang sama kita. Baku sayang Tuhan. Kalau sama suami istri aja baku sayang, makin aku cinta. Apalagi sama Tuhan harus kita sayang. Tuhan sudah sayang sama kita, kita harus sayang sama Tuhan, amin. Dengan apa kita sayang dengan Tuhan? Kita meninggalkan kegeraman, iri, dengki, kepahitan, kemarahan. Karena Tuhan tidak senang itu ada dalam hidup kita. Tuhan adalah kasih maha lembut. Kita adalah ibu-ibu suratan terbuka. Ketika kita di luar gereja, di dalam gereja semua penuh kayak malaikat. Benar gak ibu-ibu? Malaikat semua. Coba nanti habis pulang ibadah ini, konsumsi sedikit kurang. Kok gak dapat? Kok banyak banget? Nah, itu sudah. Tapi biarlah ketika kita di dalam beribadah seperti malaikat, berkarakter Kristus, kita di luar ibadah juga. Kita menjadi suratan terbuka bagi Tuhan, bagi banyak orang lain. Hingga Tuhan disenangkan. Hingga orang lihat bilang, Bu, kalau lihat ibu ini kayaknya enak banget sih, aduh, kayaknya adem banget. Tapi coba, lihat ibu itu aku benci banget lah. So cantik lagi, so kaya. So ini, jangan ada ya. Kita harus buang semuanya supaya akar kepahitan itu tidak tumbuh dalam hidup kita. Dan kita tidak mau pelihara akar kepahitan. Apalagi ada akar kepahitan, akar bahar apalagi ya. Kita mau buang itu akar bahar ya. Amin. Hidup berserah kepada Tuhan. Ketika kita tidak mampu
Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kadang-kala kita banyak alasan, aku tidak bisa mengampuni. Sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Oh. Sakit. Kita sering begitu kan ya. Sakit, dia buat seperti itu. Sakit banget. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Kita berikan yang terbaik. Kita kasihi dia. Tapi ketika kita tidak bisa mengasihi, ketika kita tidak bisa melepaskan sakit hati kita, apa tadi kata Tuhan? Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan hidup kita, kerendahan hati kita, Tuhan akan bertindak. Tapi kalau kita tutup hati kita terus simpan sakit hati. Bagaimana Tuhan mau masuk dalam hidup kita? Tak kunci katanya. Ya udah nanti tumbuh akar kepahitan. Akar kepahitan bisa menimbulkan sakit. Kata dokter, minta maaf Pak dokter yang ada di sini, ibu-ibu dokter, apa benar kalau simpar akar kepahitan jadi kanker? Saya juga nggak tahu karena saya bukan dokter. Jelimet bahasanya. Tapi benar, kalau kita menyimpan akar kepahitan, kita merasa mampu. Padahal kita nggak mampu. Kita udah jalan berpapasan. Ih. Mau sampai kapan begitu? Dunia ini sudah tua, hello. Kita juga semakin hari semakin bukan semakin muda ya, semakin tua. Jadi jangan simpan kepahitan. Kalau kita nggak kuat, nggak mampu, berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mampu, karena kita terbatas. Katakan, ini aku Tuhan. Berikan aku kemampuan. Engkau saja sudah menyelamatkan manusia yang banyak. Tapi engkau disakiti, apalagi saya, Tuhan, saya nggak ada apa-apanya. Tuhan aja sudah memberi makan 5.000 orang. Tuhan saja yang bersama-sama dengan murid-muridnya mengalami mujizat. Masih ada pengkhianat. Siapa? Tuh. Yudas Iskariot. Jadi kita harus hati-hati dalam kehidupan hari-hari ini. Untuk kita tidak boleh akar kepahitan itu bertumbuh dalam hidup kita. Tetapi kita selalu berserah kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Supaya kita dikasihi, dijagai. Yang ketiga, cepat-cepat lah ya. Katanya ada ulang tahun nih, berarti kita dapat kue dong Bu ya. Dibagi dong kuenya ya. Yang ketiga, orang yang tidak dapat membuang kepahitan dari dalam hidupnya. Akan ayat 32, kita baca Efesus 4 ayat 32. Kita sama-sama baca ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi kita harus mengampuni ya. Biar kita jangan apa itu? Jangan kehilangan berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita tidak gampang tersinggung, marah, pendendam. Dan mengampuni, biar kita mengampuni supaya kita tidak sulit menikmati berkat Tuhan. Maka dari itu kita harus minta ampun, akuilah kesalahan kita.
di hadapan Tuhan dan buanglah segala kepahitan dari hidup kita. Pengampunan adalah kunci untuk kita hidup dalam kelimpahan. Amin. Berarti sekarang mau mengampunin ya. Kalau ada yang kepahitan, coba ada rekan-rekan sepelayanan yang kepahitan gak sama teman-teman sepelayanannya? Kalau saya dulu waktu di pusat, kita kan dipercayakan pastor, Bapak Gembala kita untuk mengembalakan cabang Cibubur. Saya melayani di MC Singer. Ada teman maunya dia jam 9 melulu Singer. Oh kok ketawa mengalamin ya? Mau jam 9 melulu. Emang jam 6, jam 1, jam 5 sore Tuhan gak hadir? Hadir dong. Gak kudu jam 9 aja. Ibu-ibu di sini yang WBI ada harus perayaan mesti ada orang yang singer khusus? Gak ada ya. Harus sama rata. Jangan ada pilih kasih. Jangan ada bilang wani piro. Kayaknya teman saya sepelayanan ketawanya kenceng, mengalami kayaknya. Ya, tapi saya rasa sekarang sudah nggak ada lagi ya. Karena Bapak Gembala kita mengajarkan kepada kita, fokusnya melayani adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan dilihat suami, rekan kerja, rekan pelayanan, apalagi masuk live streaming, wah kayaknya jam 9 kayak bagaimana gitu ya. Tapi di dalam setiap jam Tuhan hadir, amin. Firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul memanggil namanya, Tuhan hadir. Jadi jangan pilih-pilih ya. Kok jadi marah? Bukan marah ya. Tapi saya juga mau belajar, firman Tuhan mengingatkan kepada kita kepahitan. Janganlah ada di dalam hidup saya, hidup keluarga, hidup bapak ibu. Ada bapak-bapak soalnya. Ada ibu-ibu yang terkasih, nona-nona ada di sini juga. Opung-opung, si matua. Kalau dalam orang Batak kan ada satu marga itu dibilang si matua, inang, enso, enci ya. Oke. Sebagai penutup khotbah adalah kepahitan tidak akan pernah membawa berkat. Tetapi pengampunan membuka pintu pemulihan dan kelimpahan hidup. Sekali lagi. Kepahitan tidak akan pernah membawa berkat. Tetapi pengampunan membuka pintu pemulihan dan kelimpahan hidup. Hati yang bebas dari kepahitan adalah hati yang siap dipakai Tuhan dan menikmati damai sejahteranya. Amin.